Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 23 Juli 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kita belum melihat Dia, tapi Dia melihat kita, Bapak Ibu. Karena Dia omnipresent, Dia hadir di mana-mana. Kita cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin, haleluya. Tuhan lihat hati kita benar, apakah kita cinta Tuhan Yesus. Saya teringat dalam Alkitab Yohanes pasal 21. Waktu Yesus bertanya kepada Petrus, hambanya, Petrus, apakah benar kau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus tanya. Dan 3 kali Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Saat ini Bapak Ibu, apakah pernah menginjil atau membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus? Sebagai bukti kita cinta Yesus, mari kita cintai kepada saudara kita yang lain yang belum terima Yesus, supaya mereka tahu jalan kebenaran, jalan kehidupan hanya di dalam Dia Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan lagu yang kedua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa. Amin, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu, ya. Teguhkan hatiku. Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hidup dan penuh dengan tantangan. Hidup ini sebuah perjalanan. Maka kita minta Tuhan, sertai hamba. Bersama-Mu Bapa, aku lewati semua. Seperti malam hari kita membaca nanti Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 42. Kisah rasul-rasul di depan mahkamah agama dan Gamaliel sehingga mereka dipenjara. Banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang yang cinta Tuhan Yesus. Tapi jangan patah semangat. Kita percaya bahwa Yesus menyertai kita. Bersama-Mu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
ada janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, haleluya, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Itulah janji Tuhan bersamamu Bapa. Amin ya Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Sucikan mulutku Bapa, hatiku, pikiranku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sumber kehidupan, sumber kebenaran itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Sucikan hidupku. Layakkan aku malam hari ini untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang begitu setia, yang selalu menyertai Bapak Ibu bersama saya sebelum kita berbaring tidur. Mari kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan kita butuh juga penyertaan Tuhan pada waktu kita tidur pun. Di situ Tuhan akan memberkati kita. Sebab Tuhan berfirman di dalam Mazmur 127. Supaya Tuhan memberkati pada waktu Bapak Ibu tidur, ya, itu perlu. Mazmur 127 ayat yang pertama, yang kedua, 122. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kalau nanti kita berbangun tidur, firman Allah katakan, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Amin. Tuhan Yesus lihat di surga. Kalau kita sebelum berbangun tidur, kita datang kepada Bapa di surga. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Allah. Itu dilihat sama Tuhan. Dilihat, kalau nggak dilihat bukan Tuhan. Dan tertulis dalam Mazmur 53 ayat 3, Allah memandang dari surga untuk melihat anak manusia yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Jadi malam ini kita mencari Tuhan, berarti kita disebut orang berakal budi. Karena kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari, ada janji Tuhan tadi. Yesaya 41:10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan bersama kita. Sehingga malam dapat tidur dengan nyenyak. Besok bangun untuk yang semangat yang baru, dengan berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Amin. Diberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya membaca Kisah Rasul pasal 5
mulai dari ayat 26 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Benar saudara ya, dari zaman dulu sampai sekarang, tantangan bagi setiap anak Tuhan berat. Memang Yesus cocok apa yang dikatakan. Ikut Yesus ada pikul salib dan penyangkalan diri. Pikul salib ini murid-murid. Demikian saya bersama Bapak. Mari. Tapi apa yang kita perbuat buat Tuhan tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Karena kita nanti kelak senang selamanya bersama Yesus. Karena Bapak Ibu sadar ya, kehidupan nanti yang akan datang ini, itu selama-lamanya. Di dalam dunia ini kita dibatasi 70 sampai 80 tahun, paling 100 tahun. Ya, sudah nggak bisa mau hidup 1000 tahun. Tapi kehidupan yang akan datang itu selama-lamanya. Dan bahagia bersama Yesus. Sukacita bersama Yesus. Oh, dalam Roma 14 ayat 17. Di dalam kerajaan surga nanti kerajaan Allah satu ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Oh, itu yang kita cari. Biarpun kita banyak tantangan, ya, menghadapi segala macam cobaan, ya, mungkin disiksa, dianiaya, seperti langsung ditangkap, nggak ada masalah. Karena di balik itu ada penyertaan Tuhan dan ada janji Tuhan. Memang sudah tertulis, saudara, di dalam Timotius yang sudah sering kali saya bacakan. Orang yang mau beribadah datang kepada Yesus itu banyak menghadapi tantangan-tantangan. Dan Yesus sudah berkatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab aku, oleh sebab kebenaran. Dan Tuhan berfirman itu pula. Makanya kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, gak ada masalah. Yang penting kita mau setia sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. 2 Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tidak ada masalah apa-apa. Karena di balik semua ada penyertaan Tuhan. Ya, kelihatan aniaya, tapi kalau bersama Tuhan, nggak ada apa-apa. Bukti Sadra Mesak Abednego seperti kelihatan dianiaya, dimasukkan ke dalam dapur api 7 kali lebih panas. Tapi apa yang terjadi? Dibakar apa? Sadra Mesak Abednego, apa ada satu titik api menyentuh? Tidak ada, karena Yesus ada di tengah-tengah. Oh, dia dahsyat. Yesus dahsyat. Kita ikut kepada Tuhan yang dahsyat kok. Maka kita mau ikut Tuhan dengan setia. Saya melakukan semua pelayanan pekerjaan Tuhan dengan setia, tidak takut apapun. Karena apapun kita bersama dengan Tuhan. Ya. Terus apa yang dikatakan? Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama, imam besar. Mulai menanya mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan Rasul-Rasul menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oh, hebat ini Petrus. Berani Petrus ini. Lebih takut kepada Tuhan. Wow, harusnya prinsip buat kita semua. Mari kita komit bersama saya. Lebih takut kita kepada Tuhan. Taat kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus daripada kepada manusia. Asal kita benar ya. Di sini Petrus bukan mencuri. Bukan melakukan melanggar pidana. Tidak. Tapi memberitakan kabar tentang kebenaran. Saya juga menyampaikan kabar kebenaran firman Allah. Supaya orang berbalik, bertobat, supaya berjalan-jalan lurus, supaya berhenti terhadap dosa, jangan berbuat jahat, jangan punya sikap hati yang enggak benar, tapi miliki sikap hati yang benar. Hidup manusia jadi benar kalau hidupnya ada firman Tuhan. Hidup menjadi orang punya standar kebenaran kalau hidupnya standar firman Tuhan. Maka ini yang terus kita canangkan, komitmen kita. Ayat 30, Allah yang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Amin. Menjadi kerinduan kita bersama supaya orang banyak bertobat-tobat, datang kepada Yesus, kembali kepada jalan yang benar dan mendapatkan keampunan dosa dan diselamatkan. Sebab tidak ada juru selamat lain di luar Yesus, tidak ada, hanya di dalam Dia. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau ikut Yesus melayani kau dengan sungguh-sungguh Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Kita memelihara iman sampai garis akhir. Melakukan dengan pertandingan baik, ikuti firman Tuhan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Luar biasa. Saya menangis baca ini. Saya seperti rasanya ikut KKR tempat itu.
bersama Petrus, bersama hamba-hambanya yang berani memberitakan tentang Yesus. Sebab namanya Yesus satu-satunya juru selamat. Dan setiap orang harus percaya dan taat kepada firman-Nya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Langsung saya berkata, siapa yang mau masuk surga? Mau surga hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 28:18. Coba nih saya mau baca. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam Dia, saudara. Coba nih, berarti tidak ada kuasa lain, hanya di dalam Dia. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oh, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu, terus cinta Tuhan, ikut Tuhan. Taat kepada firman, beritakan Injil. Beritakan tentang Yesus Kristus. Dia menjadi Tuhan, Juru Selamat kita. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul. Susah, saudara. Mereka ada di dalam kegelapan. Kita ada di dalam terang Tuhan. Tapi Roh Kudus menyertai kita. Tapi seorang Farisi di dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang itu disuruh keluar sebentar. Sudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkan baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan yang punya kira-kira 400 orang pengikut. Tapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang-orang ini, biarkan mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu lawan Allah. Nasihat itu diterima. Amin. Luar biasa. Ternyata Roh Kudus Tuhan turut bekerja. Dikirim Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati. Bicara kepada mereka agama. Dan mereka menerangkan. Ternyata tidak usah khawatir. Kalau memang itu bukan dari Tuhan, mereka akan lenyap. Karena di kesaksian si Teudas juga si Yudas lenyap kan, terjerat mereka nih. Wah, diurapi sama Tuhan, dipakai Tuhan. Sehingga mereka berkata, kalau itu datang dari Tuhan, kita bermusuh dengan Tuhan. Wah, mereka takut. Sehingga akhirnya apa, saudara? Ayat 39. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang ini. Mungkin ternyata juga nanti kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima, saudara. Ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyiksa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah mereka dilepaskan. Oh, puji Tuhan, dilepaskan. Karena apa? Karena pertolongan kuasa Roh Kudus dipakai hamba Tuhan melalui Gamaliel. 41 rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. 40 yang terakhir. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan berumah-rumah orang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan malam ini memberikan kekuatan buat kita. Mari kita beritakan tentang kebenaran. Beritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan percaya. Terbukti di sini. Roh Kudus menyatakan rasul-rasul. Dan sama juga halnya. Saudara semua bersama saya. Disertai Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Dan janji Tuhan memang Roh Kudus, Roh Penolong itu akan menyertai kita selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua bersamamu, Bapa, bersama dengan Yesus. Ku lewati semua, haleluya, perkenananmu yang haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Mari kita komitmen kita cinta Yesus, kita ikuti Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Beritakan Injil, beritakan kabar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Mesias. Dan Tuhan akan urapi kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.